Puasa itu membangun kesadaran. Bagaimana kebiasaan itu bisa menyadarkan diri kita agar kita itu bisa lebih menyeimbangkan ya antara kehidupan ukhrawi dan duniawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bicara dimanapun kalian berada. Kembali lagi di podcast Bicara, jadi makin tahu. Oke, pada kesempatan kali ini di podcast Bicara dibersamai dengan aku sebagai host satu, yaitu Khairutus Sofa, dan rekan aku. Perkenalkan, nama aku Mardia Gorizadin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang produktif tanpa lelah dan manajemen waktu di saat bulan Ramadan. Tentunya pada kesempatan kali ini kita nggak hanya berdua, tapi kita juga dibersamai dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Muhammad Ali MPD. Halo Bapak. Halo Pak. Gimana nih kabarnya Bapak? Waalaikumsalam. Tuh. Kabar baik, alhamdulillah. Semoga teman-teman sahabat bicara selalu diberi rahmat dan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Oke nih Bapak, jadi kita kan di sini akan membahas tentang produktif tanpa lelah dan manajemen waktu di bulan Ramadan. Nah, kalau biasanya bulan Ramadan itu kan kita kan perut kosong nih Pak. Iya betul. Nah, itu tuh gimana sih cara manajemen waktunya supaya apalagi kita sebagai mahasiswa ataupun Bapak yang sebagai pengajar gitu, dosen, untuk memanajemen waktu di bulan Ramadan biar tetap produktif tapi nggak menguras banyak energi kita gitu. Oke, bulan Ramadan atau bulan puasa ini tentunya tujuannya satu, la'allakum tattaqun ya. Ya. La'allakum tattaqun di sini menjadi orang yang bertakwa. Takwa diartikan itu membangun kesadaran, mendevelop kesadaran dan melakukan pengembangan kesadaran pribadi, baik itu dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan manusia, yakni ketika kita sedang bekerja di kantor, di rumah, ataupun sebagai pedagang, petani, dan lain sebagainya. Tentunya ini perlu memanage satu hal, yakni waktu ya. Iya betul. Karena di bulan suci Ramadan ini terkadang waktu malam itu kita istirahat agak sedikit waktunya lebih longgar. Iya. Dan ketika di siang kita seringkali kadang menggunakan waktu untuk istirahat. Maka untuk membangun produktivitas kerja, kita harus memanage waktu dengan tepat. Salah satu di antaranya tentunya waktu untuk beribadah berapa persen, waktu untuk bekerja berapa persen, dan waktu untuk istirahat berapa persen, waktu untuk keluarga berapa persen. Ini tentunya harus kita bagi secara merata. Karena tujuannya tadi la'allakum tattaqun, membangun kesadaran diri kita untuk tentunya berinteraksi dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, berinteraksi dengan sesama, dan tentunya memunculkan kinerja yang tetap lebih profesional. Oke, jadi seperti itu ya untuk memanajemen waktu di bulan Ramadan tersendiri gitu. Nah, gimana Pak Goris? Apakah ada Iya. pertanyaan? Pak, kalau di bulan Ramadan kan kita tentunya waktunya terbagi-bagi ya Kak. Bagaimana Pak cara menentukan skala prioritas kita antara ibadah, kuliah, dan pekerjaan gitu Bapak? Oke. Sahabat bicara Win Cyber Syekh Nurjati yang dirahmati Allah, tentunya dalam segala aktivitas kita harus membuat skala ya. Ada skala prioritas, itu berarti sangat penting, yakni ketika kita kuliah atau bekerja. Ada skala kita menentukan untuk beribadah, dan ada skala kita untuk keperluan keluarga atau keperluan pribadi.
Nah, tentunya kira-kira seperti apa sih atau pembagiannya di sini? Ya, ini tentunya ketika kita untuk menentukan itu, ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qodan. Mengawali tentunya atau merujuk dari hadis ini, tentunya kita ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Berarti di sini prioritas kerja dan prioritas kuliah itu lebih diutamakan dulu. Itu di siang hari ya. Di siang hari. Karena ini sangat penting sekali untuk tentunya kita manage ya ketika kita kuliah. Tuh. Ketika kita kuliah, berapa persen waktu sehari untuk perkuliahan? Di perkuliahan kan sudah ada jadwal. Ya. Maka tentunya kita harus bertindak secara efektif dan efisien dalam mengikuti perkuliahan tersebut tanpa meninggalkan interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qodan. Jadi ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh yang berkaitan dengan kemanusiaan itu tetap kita laksanakan di bulan suci Ramadan, bukan hanya ibadah yang wajib, yang fardu, tetapi ibadah yang sunnah, tadarus, atau kegiatan sosial yang lainnya harus kita kerjakan di tengah-tengah kita kuliah. Bisa berkolaborasi dengan dosen, bisa berkolaborasi dengan NGO, bisa berkolaborasi dengan pemerintah atau lembaga atau badan amil zakat di kota Cirebon atau di wilayahnya masing-masing. Jadi untuk mengisi kegiatan hal tersebut itu sangat penting kita prioritaskan berdasarkan tadi hadis tersebut ya. Jadi walaupun kita mengutamakan kehidupan duniawi, karena kuliah ini menjadi satu program di mana kita ingin cerdas, di mana kita ingin membangun kesadaran untuk mengenal Tuhan, di mana kita bisa membangun kesadaran untuk kita bisa ekonominya lebih maju, EQ-nya lebih maju, salah satu melalui perkuliahan. Itu ya, maka itu menjadi prioritas. Karena ketika mendapatkan ilmu pengetahuan kita bisa mengenal Tuhan. Kita punya ilmu mencari sumber-sumber ekonomi yang halal yang dianjurkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi itu menjadi prioritas utama dulu ya. Baru setelah itu wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qodan. Itu ya. Ya, oke, baik. Berarti di tengah-tengah kita juga melaksanakan sebuah ibadah puasa, tetapi hal yang paling diprioritaskan juga adalah waktu kuliah kita gitu. Betul. Karena kita biasanya anak-anak kuliah nih Pak ya, kalau bulan Ramadan tuh kadang lemes. Udah nyari info dulu, nanti bulan puasa bakalan online atau offline gitu. Karena kadang mereka tuh udah berpikirannya wah ini Ramadan gitu. Kita aktivitasnya ya tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, tetapi energi di dalam tubuh kita kan berkurang, tidak ada asupan gitu karena kita berpuasa gitu. Tetapi tadi sudah dijelaskan dengan Bapak bahwasanya yang harus kita prioritaskan di antara aktivitas kuliah, terus kemudian ibadah dan juga pekerjaan, bagi para mahasiswa yang paling prioritas itu adalah kuliah. Karena kuliah itu sudah mencakup semua gitu, pengetahuan-pengetahuan yang entah itu ibadah ataupun kita membahas tentang soal pekerjaan dan ekonomi. Iya. Bulan puasa kita perutnya kosong ya Pak, tidak terisi gitu. Cuman hanya sahur dan nanti ketika buka puasa. Jadi ketika kita melakukan aktivitas di siang hari itu kan perut kita dalam keadaan kosong ya Pak. Jadi banyak yang emang ngerasa kalau bulan puasa ini kayak lemes, tertekan gitu. Jadi bagaimana sih caranya kita tetap produktivitas di bawah perut kosong kita gitu tetap. Oke. Dalam ilmu kesehatan atau medis kita bisa mengacu pada satu kalimat sumu fatasihu, berpuasalah maka kamu akan energinya akan lebih hebat, lebih kuat itu ya. Dan tadi di awal saya katakan puasa itu membentuk la'allakum tattaqun. Takwa itu artinya membangun kesadaran itu ya. Jadi mahasiswa di sini tentunya harus sadar bahwa ketika kita
berpuasa, maka kalori dalam kandungan tubuh kita itu akan berkurang di siang hari. Tetap dalam ilmu kesehatan, maka makanan seperti apa sih asupan makanan, yakni buah-buahan dan lain sebagainya, makanan yang bergizi, yang 4 sehat 5 sempurna, itulah yang dimakan ketika pas sahur. Makanya dianjurkan oleh hadis itu bahwa sahur itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Walaupun hanya sekedar meneguk air atau makan kurma atau yang manis-manis. Tetapi dalam ilmu medis atau ilmu kesehatan, kita harus makan pada saat sahur itu makanan yang bergizi, yakni 4 sehat 5 sempurna. Tujuannya apa? Tadi untuk tentunya menyiapkan bahan kandungan di dalam tubuh kita agar kita bisa bertahan dalam aktivitas berpuasa dan produktivitas kerja tetap terjaga, itu ya. Jangan sampai tidak mengikuti sahur atau tidak makan sahur, lalu produktivitas kita dalam kuliah atau bekerja itu malah lebih melemah, itu ya. Padahal tujuan puasa salah satu di antaranya membangun kesadaran. Yakni kesadaran kita ketika pas makan, ilmu di kuliah, ilmu pengetahuan kita kan sangat banyak ya yang didapat ya. Baik ilmu kesehatan dan lain sebagainya, ilmu agama terutama. Itu bisa menjadi barometer ketika kita mau makan atau buka puasa ataupun sahur, kita siapkan makanan yang sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter berdasarkan ilmu-ilmu kesehatan. Itu ya, ilmu-ilmu kesehatan. Ini sangat penting sekali teman-teman agar bisa menjaga produktivitas dalam bekerja, dalam kuliah, tapi kita tetap mengedepankan ilmu ketika kita mau cara makan atau mau makan, sehingga halalan thayyiban wa barakatan itu dapat didapat oleh kita semua dan keluarga kita, itu ya. Oke, jadi tadi menjawab ya bahwasanya memang ketika kita perutnya kosong atau lemah gitu, nggak ada isinya gitu, ya kita kembali lagi itu kesadaran diri kita sendiri gitu, gimana kita mengolah untuk mempertahankan aktivitas kita, mempertahankan imun tubuh kita gitu di tengah-tengah bulan puasa. Apalagi kalau kita lihat keadaan sekarang itu cuaca tuh kadang cepat berubah, kadang panas banget, kadang juga cuaca hujan. Jadi itu kesadaran diri kita, gimana kita menggunakan kemampuan ataupun pengetahuan yang kita punya untuk menjaga tubuh ataupun menjaga aktivitas kita supaya lebih produktif di bulan Ramadan ini gitu. Oke, berarti bagaimana, tetap itu mah kembali ke diri kita ya Teh, Pak. Berarti bagaimana kita tetap produktif itu ya kembali lagi ke diri kita masing-masing gitu. Oke, selanjutnya itu kan tadi kalau semisalkan kita sudut pandangnya itu bukan ke para mahasiswa itu Pak, seperti para pekerja. Berarti itu nanti manajemen pembagian waktunya itu bakal lebih memfokuskan atau memprioritaskan pekerjaan atau sama seperti yang tadi Pak? Ya. Jadi dalam konteks ini kalau kita mengacu kepada hadis yang tadi tentunya pekerjaan ya. Karena pekerjaan itu bisa menghasilkan uang bisa untuk beli makan. Makan itu kondisi tubuh kita sehat. Ketika kondisi tubuh kita sehat, maka kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aman, nyaman, tenang, karena memang ongkos untuk per bulan atau biaya hidup untuk per bulan untuk keluarga bisa didapat dari pekerjaan ya. Sehingga kita sebagai min ibadika sholihin atau sebagai khalifah fil ardh, kita sudah bisa menafkahi keluarga kita, kita juga bisa men-saving dari hasil kerja kita, dan kita tinggal berinvestasi untuk beribadah atau selalu berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui yakni ritual atau ibadah yang bersifat mahdoh atau ghairu mahdoh. Maka di sini ada satu kata kunci ya, setiap perbuatan itu ada satu kata kunci yakni ilmu pengetahuan atau ilmu ya. Jadi di sini man amila bi ghairi ilmin ya'malu
amaluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi berpuasa juga supaya kita diterima, bekerja juga ketika di bulan puasa kita diterima, maka di sini kita harus paham tentang ilmunya itu. Ketika kita bekerja kita tidak paham ilmunya itu, maka kita juga pasti pekerjaan kita akan tertolak, bahkan tidak dilirik oleh pimpinan sama sekali ya. Begitu pula dengan puasa. Ketika kita puasa tidak paham syarat rukun untuk batal dan wajib puasa itu, maka kita juga bisa tertolak jika kita tidak paham tentang bagaimana cara atau apa saja yang membatalkan ibadah puasa. Kita tidak paham di situ, maka kita bisa melakukan hal-hal yang membatalkan, dan karena tidak tahu ilmunya maka ya tadi puasanya itu tertolak karena batalnya itu ya. Maka satu pengetahuan itu sangat penting di sini ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu sangat penting untuk membedah cakrawala kita, untuk menambah ilmu pengetahuan kita, sehingga ilmu pengetahuan kita itu bisa terimplementasikan dengan baik di kehidupan di masyarakat, berkeluarga, baik itu untuk ibadah mahdhuf maupun ibadah ghair mahdhuf ya. Itu. Produktivitas antara kita di bulan biasa dan bulan Ramadan kan tentunya beda ya Pak. Kita kalau di bulan puasa kita harus sahur, terus juga perut kosong gitu. Jadi apa sih prioritas yang utamanya tuh benar-benar diutamain untuk produktivitas kita sehari-harinya tuh? Ya. Oke. Kalau kita bisa baca buku Seven Habits of People Effective ya, itu sangat hebat sekali itu. Ketika kita mau menginginkan semacam itu, maka habit ya, 7 kebiasaan manusia itu harus diciptakan dalam dirinya itu ya. Makanya tadi puasa itu membangun kesadaran bagaimana kebiasaan itu bisa menyadarkan diri kita agar kita itu bisa lebih menyeimbangkan ya antara kehidupan ukhrawi dan duniawi. Dan kita juga ketika sudah terbiasa, Anda puasa tidak puasa itu sama saja karena sudah menjadi habit ya. Tubuh ini bisa diolah karena Allah sudah menciptakan tubuh ini bersifat adaptif, itu bersifat adaptif, bisa adaptasi dengan semua kondisi ya. Maka di sini 7 Habits of People Effective itu sangat penting. Mungkin pemirsa Win Cyber Syekh Nurjati pun bisa baca buku itu. Dan 7 kebiasaan ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi manusia yang efektif ketika kita tentunya mau berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berbuat baik juga kepada manusia sehingga muncullah khairun nas anfa'uhum linnas. Itu sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya, tetapi tentunya memperhatikan dirinya juga. Jangan sampai memperhatikan orang lain terus, dirinya tidak diperhatikan. Itu ya. Jadi ini sangat penting, kata kunci habit, kebiasaan yang harus dilakukan oleh kita. Jadi antara bulan puasa dengan non bulan puasa ya. Jika kita di bulan bukan bulan suci Ramadan kita sudah terbiasa puasa, itu no problem ya. Aktivitas atau pekerjaan kita itu bisa terbangun dengan baik dengan sendirinya karena memang sudah menjadi kebiasaan. Sama seperti kalian sebagai mahasiswa, kalau mau bangun kebiasaan bangun subuh ya pasti itu setiap hari pasti bangun subuh. Tetapi kalau tidak menjadi atau tidak dibiasakan dalam kesehariannya, maka itu akan sangat sulit sekali gitu ya. Jadi 7 Habits of People Effective itu karya Stephen R. Covey sangat penting untuk dibaca, dan Rasulullah juga menganjurkan kita untuk selalu membiasakan diri ya. Jadi ada 3 rumus kesuksesan. Salah satu diantaranya repetition. Repetition itu selalu mengulang-ulang. Ketika mengulang akan menjadi habit, menjadi kebiasaan itu. Lalu ada responsibility, rasa tanggung jawab kita sebagai hamba yang diciptakan Allah untuk menjadi min ibadika sholihin sebagai ulul albab dan khalifah fil ard itu. Dan tentunya selain repetition lalu responsibility, ada satu hal kata kunci, yakni kita juga harus selalu berinteraksi dengan Allah
ketika di malam hari melalui sholat tahajud atau sholat-sholat sunnah yang lainnya. Itu ya. Oke, baik. Jadi sudah terjawab semuanya tadi ya Kak Goris ya, Iya, dari Bapak. Gimana nih pendapat Kak Goris sendiri? Iya, jadi kita harus tetap produktif Kak, meskipun bulan puasa, jadi tetap aktivitas kita yang sebelum bulan puasa harus tetap dijalankan, sama aja kayak, karena kan kalau bulan puasa juga tidak mempengaruhi gitu, jadi tetap produktif. Oke, waktu ini sudah sangat berjalan dengan itu ya. Jadi untuk menutup podcast kita pada pertemuan kali ini, mungkin dari Bapak nih ada pesan nggak buat teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman sahabat bicara kita yang ada di rumah maupun dimanapun berada, untuk mereka tetap melaksanakan aktivitas secara produktif di bulan Ramadan gitu. Oke, satu kata kunci, biasakan hidup kita selalu memberi kepada orang lain atau pada lingkungan, maka lingkungan atau orang lain akan memberikan feedback yang sangat luar biasa pada diri kita, dan ciptakan kebiasaan tersebut dalam setiap harinya ketika kita bertindak di kampus atau bekerja di perusahaan atau di lembaga pemerintah. Gitu ya. Oke, baik Sobat Bicara, mungkin itu saja yang pada kesempatan podcast kali ini. Saksikan podcast pada season berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.